Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Salma dari Universitas UIMA Jakarta, Prodi S1 Keperawatan. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kesehatan mental bagi kalangan remaja di masa pandemi COVID-19. Nah, teman-teman semua ada yang tahu tidak apa itu kesehatan mental? Jika ada yang belum mengetahui, mari kita simak sama-sama yuk. Nah, di sini apa itu kesehatan mental? Jadi, kesehatan mental itu di mana seseorang terbebas dari gejala penyakit atau gangguan kejiwaan. Dan kesehatan mental juga wujud dari keharmonisan antara fungsi-fungsi jiwa. Jadi, mmm, maksudnya kesehatan mental itu suatu hal yang sangat penting. Kesehatan mental juga salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan jasmani kita. Nah, masalah eee, promosi kesehatan mental bagi kalangan remaja di masa pandemi COVID-19 itu apa? Jadi ditutupnya sekolah dan dibatalkannya berbagai aktivitas penting, banyak remaja kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka, dan juga momen keseharian seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di sekolahnya. Para remaja menghadapi situasi baru ini tidak hanya dengan kecewa, namun juga kecemasan dan perasaan terisolasi yang membebani terhadap perubahan hidup akibat wabah yang secara cepat. Kesehatan mental remaja tertekan, bisa dilihat tanda-tandanya seperti terlihat tidak bersemangat, nafsu makannya berkurang, pola tidurnya juga terganggu atau susah tidur, dan juga, khawatir yang berlebihan. Jadi hal ini dikarenakan kurangnya edukasi pada remaja mengenai informasi yang beredar di masa pandemi ini, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan mental, terutama stres. Nah, apa sih dampak dari pandemi pada kesehatan remaja? Yaitu dampak psikis. Jadi, pada dasarnya remaja itu kan masa-masa perubahan di mana remaja banyak mengalami rasa cemas, stres, takut, dan mood swing, bahkan sebelum adanya pandemi. Nah, adanya pandemi itu jadi menambah intensitas stres saat masa peralihan remaja ini. Kecemasan dan depresi juga meningkat pada remaja, memaksa remaja untuk dijauhkan dari interaksi sosial, fisik, dan edukasi yang normal. Dan juga remaja jadi banyak berinteraksi lewat online, termasuk media sosial dan game online. Remaja juga jadi terisolasi dengan dunia luar dan teman-temannya, sementara mereka juga harus di rumah terus karena menghindari virus. Nah, di sini ada masalah mental pada remaja itu apa saja? Yang pertama ada stres. Stres itu reaksi tubuh terhadap perubahan yang memerlukan respon atau adaptasi. Jadi, tubuh kita tuh bereaksi terhadap perubahan kayak secara fisik, mental, dan emosional. Kita juga bisa merasakan stres dari lingkungan, tubuh, atau pikiran kita sendiri. Dan yang kedua ada depresi. Depresi ini tuh gangguan yang ditandai suasana yang tertekan dan membuat, kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dilakukan sehingga kualitas hidup menurun secara signifikan. Dan yang terakhir itu ada anxiety. Anxiety itu gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, di sini juga ada apa saja strategi sehat mental untuk remaja, yaitu strategi self-care. Jadi kita tuh harus bisa menjaga tubuh kita, terus tidur yang cukup, melakukan olahraga yang rutin, makan makanan 4 sehat 5 sempurna, terus kita juga harus hindari merokok, alkohol, atau narkoba.
dan juga kita harus, lakukan berbuat kebaikan gitu, sesuatu untuk orang lain, terus juga dukung teman atau keluarga yang sedang membutuhkan kita. Oke, nah di sini bagaimana kita melakukan untuk menjaga kesehatan kita, kesehatan mental di masa pandemi, yaitu, dengan melakukan penyesuaian diri dengan apa yang terjadi di lingkungan sekarang. Penyesuaian diri itu perlu dilakukan untuk mendapatkan keharmonisan dan keselarasan antara tuntutan, lingkungan dengan tuntutan dalam dalam diri kita, yang mana bahwasanya seseorang harus menerima hal-hal ketika ia tidak mempunyai kontrol akan keadaan, dan penyesuaian diri yang baik itu diukur dari seberapa baik seseorang mengatasi setiap perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Nah, apa itu penyesuaian diri? Penyesuaian diri itu aspek mental yang penting dan sangat berkaitan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuan diri dalam mengendalikan berbagai rintangan dan menggunakan potensi diri. Jadi, dalam menyesuaikan diri kita itu terhadap lingkungan, masalah, maupun hal-hal baru, diperlukan sebuah proses serta usaha, dan apabila kita gagal dalam menyesuaikan diri, itu tentu saja dapat menimbulkan kesehatan mental yang terganggu dan berujung pada stres. Dan menjaga kesehatan mental juga bisa dengan cara melakukan penyesuaian diri, bisa diawali oleh menumbuhkan mindset, dan motivasi. Jadi, di masa pandemi sekarang kan mahasiswa dihadapkan, yang namanya kuliah daring. Namanya saja daring ya teman-teman. Jelaslah suasana yang sangat berbeda dari kuliah yang biasanya, di mana kita bisa mendengarkan materi secara langsung dan bertatap muka dengan dosen pemateri. Suasana yang berbeda itu pula dapat menimbulkan motivasi yang menurun, walau terkesan lebih santai. Kemudian, timbulnya stres tetap saja tidak bisa diindahkan. Pemahaman materi saat kuliah daring itu juga, dirasa lebih lamban dan tidak sepenuhnya masuk ke memori serta pikiran. Belum lagi kalau kita dihadapkan dengan kendala peliknya media online seperti faktor device yang tidak memadai dan jaringan yang tidak stabil. Hal-hal seperti itulah yang bisa menjadi faktor menurunnya mood serta motivasi berujung dengan kemungkinan berpikiran negatif seperti menyalahkan diri sendiri, kita tuh jadi kayak merasa bodoh dan sebagainya. Pikiran tersebut juga, dapat menimbulkan stres, tapi kembali lagi dengan mindset di masing-masing individu, di masing-masing kita sendiri. Kita harus berusaha menghindari perasaan dan pemikiran negatif tersebut, belajar menerima keadaan dan mengikuti alur, jalani saja ya teman-teman. Aspek, religiusitas juga, sangat membantu dalam membangun mindset atau motivasi dalam menghindari stres. Dan juga, melakukan hobi membantu meningkatkan mood dan positivitas serta melepaskan tekanan stres, kayak contohnya menulis. Menulis juga, nggak perlu menuangkan hal-hal yang berat dalam tulisan tersebut. Menulis juga bebas, seperti menuangkan perasaan, menjabarkan sisi positif atau hal yang bisa disyukuri, membantu kita buat, memupuk bahan bakar berupa energi positif. Menulis juga bisa berupa menulis di otak. Menulis di otak itu dalam arti menginput informasi melalui panca indera ataupun abstrak, termasuk yang kita pikirkan, rasakan, bahkan lamunkan. Hobi lain juga bukan hanya menulis, tapi ada melukis, bermain, menyanyi, menari, berolahraga, dan lain-lain. Namun, ingat dalam menjalankan hobi juga dalam bentuk escape dari kesibukan jangan berlebihan, karena kita tetap harus fokus ya teman-teman ke tujuan utama kita dan pencapaian yang kita sudah atur, beralih dari pengaruh yang ditumbuhkan diri sendiri. Faktor yang lainnya juga itu lingkungan sekitar. Sebisa mungkin hindari circle yang toksik ya teman-teman.
lingkungan sekitar seperti ruangan lingkup rumah, keluarga, dan pertemanan. Pertemanan juga memengaruhi kesehatan mental tergantung dari cara kita berinteraksi dan respon akan satu sama lain. Nah, di sini juga ada bagaimana Kak cara kita menerima serta memaknai apakah akan menjadi positif atau negatif. Nah, sekali lagi bahwa kan menjaga mental health itu kan hal yang sangat penting ya teman-teman. Kesehatan mental juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Kesehatan mental juga berpengaruh terhadap keputusan yang akan kita ambil. Pastinya setiap keputusan berdampak kan apa yang akan terjadi ke depannya. Selain itu juga kesehatan mental seorang individu juga mempengaruhi suasana lingkungan sekitar kita. Kesehatan mental juga membantu kita untuk menggali potensi-potensi dan menjadi faktor produktivitas kita dalam menjalani sebuah pekerjaan. Jadi, teman-teman semua, di masa pandemi yang serba sulit ini, bukan hanya ketahanan fisik, tapi juga ketahanan psikis juga turut diuji. Kesehatan mental juga salah satu faktor utama yang mendukung kita supaya bisa melalui keadaan yang serba sulit ini. Dalam menjaga kesehatan mental kita bisa melakukan penyesuaian diri dengan mengatur pola pikir kita dan juga menumbuhkan motivasi. Selain itu juga berpegang teguh dengan aspek religiusitas dan juga berpengaruh dalam meningkatkan pola pikir yang positif. Hal lainnya itu juga hobi. Hobi juga membantu kita buat melepaskan stres. Selain dari diri sendiri, kondisi lingkungan, dan orang-orang sekitar juga menentukan kondisi mental health dan pendekatan edukasi melalui promosi kesehatan menggunakan media sosial yang sangat penting karena banyaknya remaja mengakses media sosial terutama Instagram, YouTube, atau media yang lain saat era pandemi ini memungkinkan sangat bermanfaat untuk menjadi pengingat mereka mengenai pentingnya kesehatan mental dan kondisi imun tubuh saat pandemi seperti sekarang ini. Nah, dan saya juga berpesan untuk teman-teman semua, it's okay not to be okay. Kalau teman-teman sedang merasa kurang sehat, serta mental kalian untuk rehat sebentar dari rutinitas teman-teman semua, tapi jangan berlarut-larut. Nah, kalau masalah teman-teman sudah mengganggu kehidupan teman-teman, terutama dalam jangka waktu yang lama, kayak teman-teman 3 hari berturut-turut tuh gak ada semangat, gak berfungsi, gak produktif. Kalau udah kayak gitu, teman-teman coba untuk meminta bantuan yang sudah berprofesional. Dan saran yang terakhir adalah ya kalau teman-teman ada masalah jangan ragu pergi ke profesional atau jangan ragu juga untuk datang ke teman dekat kalian atau keluarga kalian untuk menceritakan keluh kesah kalian. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau dari penjelasan saya karena saya juga masih belajar ya teman-teman. Dan terima kasih teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan penjelasan dari video tersebut. Dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman semua agar video ini bermanfaat bagi kita semua agar mengetahui kesehatan mental itu seperti apa. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa teman-teman.